Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inayatul Jannah dengan NIM 2023 0801 dari Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika. Di video ini adalah sebuah video UAS struktur data yang diampu oleh Bapak Rian Laksana. Saya mendapatkan soal CRUD perpustakaan. Jadi saya harus membuat database yang berupa create, read, update, dan delete pada perpustakaan. Nah, langsung saja ke dalam kodenya. Nah, yang pertama, kita buat terminal, terus kita masuk ke dalam foldernya. Karena saya sudah membuat foldernya. Nah, ini tinggal di kode. Nanti di enter, terus nanti dia akan membuka password si file ini. Karena lama, jadi saya udah membukanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat file .np sama docker dan library.cpp. Nah, di dalam .np-nya saya hanya mengganti composer underscore project underscore name itu was. Kemudian docker compose.yml-nya saya mengganti container name-nya jadi mysql underscore was. Nah, bawahnya masih tetap sama ya. Ini user password ini dipakai di Navigator nanti dan passwordnya juga yang ini. Sebelumnya kita running dulu untuk dockernya dengan cara docker compose up. Nah, ini udah running. Nah, sebelumnya saya udah running. Terus ke sini kita membuat connection di Navigator. Connection, SQL, kemudian di sini connection name-nya boleh apa aja, bebas. Di sini saya coba ubah ya. Portnya localhost dan portnya yang tadi. 31235. Username root, passwordnya 123. Coba kita tes connection. Nah, connection successful. Kalau udah sukses, kita karena saya sudah membuat connectionnya di sini, maka saya memakai yang sudah ada aja. Di sini kita membuat database. Gimana cara membuat database? Klik kanan, kemudian new database. Di sini database namanya itu adalah struktur underscore uas. Kita oke aja. Nah, terus 2 kali, kemudian di table-nya new table, kita akan buat table user, borrow, dan table books. Yang pertama kita buat table user dulu, yang terdiri dari ID, kemudian tipenya integer, value-nya 11, not null, key. Kemudian password, username, tipenya pacar, ini udah. Kemudian password, tipenya pacar, lengthnya 225, dan yang terakhir ada itu row. Tipenya pacar, ininya 50. Nah, udah. Ini jangan lupa auto increment. Terus itu di save ctrls, enter table name-nya user, terus oke. Nah, kemudian kita bikin new table lagi. Ini adalah table book. Table book terdiri dari ID berarti sama, lengthnya 11, not null, key. File-nya itu title itu judul, kemudian pacar, terus yang ketiga itu author, pacar, ada file, ya, pacar, integer. Nah, dan jangan lupa auto increment. Kemudian kita ls lagi dengan nama book. Oke. Kemudian kita bikin lagi satu lagi, adalah table borrow yang terdiri dari ID, not null, key, user underscore ID, tipe integer, kemudian refer lagi book underscore ID, kemudian refer lagi borrow underscore date. Ini file, kemudian return, ya, ini ya juga. S ini borrow. Oke. Nah, ini ketiga kan kita. Nah, terus balik lagi ke kodenya, ke paste code. Nah, di sini kode untuk terhubung ke database yang tadi. Memakai 3 input untuk illustrate penjelasan komponen SQL itu untuk menghubungkan ke dalam
database MySQL, kemudian include as a string untuk mengkonversi antara tipe data dasar dan string. Nah ini tuh yang tadi yang di Navig App, nah ini di sini. Nah namanya DNS-nya Pubdat, sama kayak yang di sini. Pubdat kita harus sama. Kemudian MySQL connection. Ini ada MySQL connection DB yang berguna untuk terhubung ke dalam database MySQL-nya. Kemudian yang icon ini, icon yang pertama dipakai untuk menginisialisasi. Kemudian yang MySQL rel ini untuk mencoba membuat dengan menggunakan parameter di atas membuat database. Untuk icon yang kedua, yang di sini untuk mengetahui koneksi yang sudah dibuat. Nah, koneksi yang tadi yang sudah dibuat. Kemudian return count ini nih untuk mengembalikan pointer count yang merupakan hasil dari MySQL rel connect jika diinisialisasi atau koneksi gagal. Kemudian di sini ada void admin menu dan void user menu. Itu tuh pendeklarasian dari fungsi untuk menampilkan menu admin dan menu user. Di sini juga ada goal authenticate user. Fungsi ini digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna berdasarkan username dan password yang diberikan. Kemudian icon yang ini untuk membuat query SQL memilih ID dan orang pengguna dari tabel besar yang memiliki username dan password yang sesuai dengan input. Ini untuk mengeksekusi query SQL, kemudian yang ini untuk menyimpan hasil query. Kemudian ada void scrapbook. Void scrapbook ini untuk menambahkan buku ke dalam sistem perpustakaan. Nah, yang buku ini sifatnya nyantar, berguna untuk memperbarui database dengan buku-buku yang dapat dipinjam oleh si pengguna. Fungsi ini mengambil inputan judul buku, kemudian penulis, dan tahun buku. Kemudian ada void getbooks. Void getbooks ini adalah fungsi untuk melihat semua buku yang ada di dalam sistem perpustakaan. Ini biasanya buat admin, bisa juga ke pengguna untuk mengetahui di perpustakaan ini tuh ada buku apa aja gitu. Nah, di sini ada MySQL_query_result. Ini tuh untuk membersihkan hasil query, untuk membebaskan si memori. Kalau yang ini untuk menutup kondisi database. Ini ada void update buku, void update book. Ini untuk memperbarui informasi buku yang ada di dalam database. Berguna juga dalam menjaga agar buku yang ada tetap akurat dan selalu up to date. Ini mengambil inputan ID buku sama judul baru, tulis baru, sama tahun baru. Kemudian ada fungsi delete book. Fungsi delete book ini memungkinkan admin untuk menghapus buku dari sistem perpustakaan. Bisa sebagai pemeliharaan data buku dalam database, memastikan bahwa hanya buku yang relevan dan ada yang tercatat dalam sistem. Kemudian ada void borrow buku. Ini tuh untuk mencatat peminjam buku oleh seorang pengguna. Fungsi ini mengambil inputan ID buku yang dipinjam. Kemudian mencatat ID pengguna yang meminjam, kita mencatat tanggal peminjaman saat ini. Void return buku ini tuh untuk memproses pengembalian buku yang telah dipinjam oleh seorang pengguna dalam sistem perpustakaan. Inputnya masalah ID peminjam ini dikembalikan. Ini sama. Nah, ini ada void admin menu, di mana menu tadi itu ada 5, ada tambah buku, lihat semua buku, hapus buku, dan keluar dari dari admin. Dan admin harus memilih salah satu dari kelimanya. Jika tidak, maka pilihan tidak valid dan coba lagi. Kemudian selanjutnya ada void user menu. Void user menu ini adalah menu user yang terdiri dari 4 menu, yaitu pinjam buku, kembalikan buku, lihat semua buku, dan keluar. Kita harus memilih salah satu dari 4-nya, jika tidak, pilihan tidak valid dan coba lagi. Nah, itu pemanggilan fungsi dari inisialisasi yang di atas tadi. Kemudian yang terakhir ada inmind. Inmind ini tuh intinya, jadi sebelum masuk ke menu ini, kita harus masukin username sama passwordnya dulu. Nah, karena passwordnya harus masuk sini, kita bikin di Navigate user
Nah, kita bikin dulu di sini satu untuk admin dengan passwordnya misalkan 1212. Role-nya kita isi admin. Kemudian yang kedua kita bikin username. Kemudian passwordnya 5432. Role-nya kita isi user. Kemudian kita coba menjalankan si programnya ya. Kemudian .slice library. Nah, masukkan username-nya. Ini username-nya itu kan tadi ada dua ya, ada admin sama user. Nah, kita masuk dulu ke admin. Kemudian passwordnya tadi 1212. Nah, terhubung ke database dengan sukses. Nah, di sini kita misalkan tambah buku pertama. Masukkan judul. Judul bukunya apa ya? Kita cari dulu ya. Nah, judul bukunya nanti kita buka. Dia penulisnya Eka Kurniawan. Di sini tidak ada kontak. Oh, ada 2016. Nah, buku berhasil ditambahkan. Kita akan tambah lagi, tambah buku. Misalkan apa ya? Bumi Manusia. Nulisnya Pramudia Ananta tahunnya. Anggap saja 2010 ya. Ini tahunnya. Nah, buku berhasil ditambahkan. Kita coba pilih dua, lihat semua buku. Nah, pilih yang satu, judul buku, dan kita lupa tanggal teleponnya, Wan tahun 2016. Kedua, judul bukunya Bumi Manusia, penulisnya Pramudia Ananta tahun 2010. Kita update buku ya. Kita pilih 3, masukkan ID buku yang ingin diupdate. Misalkan kita mau update di 1. Nah, masukkan judul baru, misalkan cantik itu luka saman. Ini barunya Ayu Hutan. Tahunnya, ini yang tahunnya kita angkat aja tahunnya 2018. Nah, buku berhasil diupdate. Coba kita lihat lagi ya. Lihat semua buku. Nah, jadi ID yang kita ubah itu 1 ya kan. Yang tadinya judulnya itu dan kita lupa sudah ganti jadi taman, kemudian bisa tapi tahun 2018. Kemudian kita hapus buku 4. Masukkan ID buku yang ingin dihapus. Kita hapus saja 2 misalkan. Nah, buku berhasil dihapus. Coba kita lihat lagi ya. Nah, udah kan dia udah kehapus tuh. Nah, terus pilihannya. Coba kita keluar dan masuk dengan username user. Nah, user passwordnya tadi itu 5432. Nah, login database. Kita coba pinjam buku ya. Bukan lagi buku yang ingin dipinjam. Kan 1, 6 kuning tinggal 1. Nah, buku berhasil dipinjam. Coba kita lihat bukunya. Nah, ada buku ini. Terus kita kembalikan buku. Nah, buku berhasil dikembalikan. Udah deh, keluar. Seperti alur dari program ini yaitu pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Kemudian si program ini memverifikasi pengguna melalui authenticate user. Jika autentikasinya berhasil, program memeriksa peran pengguna. Jika admin, maka akan menampilkan menu admin, dan jika user, maka akan menampilkan menu user. Jika peran tidak ada, tidak valid, tampilkan peran kesalahan. Proses berulang kembali dari awal. Kemudian yang terakhir yaitu repo ke GitHub. Caranya kita db git commit buat kita stop
bisa. Kenapa nih kali ini tetap sudah ada? Tidak. Sudah muncul di kitabnya. Mungkin itu saja isi dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu kembali gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.